Assalamualaikum pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini, Ismalita Army Story. Hari ini kita mau masak apa ya pemirsa? Udah ada panci, udah ada sayur mayur, betul sekali pemirsa. Hari ini saya mau masak sop sumsum tulang. Bagaimana cara masaknya? Apa saja bahannya? Yuk kita simak. Oh ya pemirsa, sekalian saya mau mengatakan bahwa bila selama ini bunda-bunda di rumah itu masak masak daging itu membutuhkan waktu lama untuk membuatnya empuk, ini kita bisa gunakan namanya presto ya. Presto ini memasak dengan tekanan uap yang tinggi, jadi waktu memasak menjadi lebih pendek dan bahan yang dimasak menjadi lebih empuk ya. Nah, ini prestonya kita buka ya. Jadi begini dia pemirsa, dia ada tombol karetnya, ada pengatur uapnya ya. Baik, nah untuk sop sumsum tulang ini apa-apa saja bahannya ya, kita pegang satu persatu. Ini ada tulang ya, tulang seberat lebih kurang 1,5 kg ya pemirsa. Jadi tulang ini kita cari tulang yang ada sumsumnya di dalam. Nampak ya pemirsa ya, itu di tengah-tengah ada sumsumnya. Kita masukkan ke dalam presto ini. Ini semua ada sumsumnya ya pemirsa ya, biar enak kita makannya. Sama ini juga begitu. Jadi saya tidak menambah daging lagi karena di tulangnya ini sudah ada daging juga yang menempel. Memang tidak banyak sih, tapi cukuplah karena kita memang tujuannya untuk sumsum tulangnya ya. Kita masukkan semuanya ke dalam panci presto. Oke. Kemudian ini kita tambah air ya pemirsa. Airnya untuk memasak ini tidak boleh melebihi 2/3 dari panci ya. Kita coba isi dulu dengan 1 liter air. Ya, kelihatannya masih kurang ya pemirsa, kita tambah lagi ya. Baik pemirsa, kita tambah airnya ya sampai 2/3. Oke, ini kelihatan. Kita rebus dengan palanya 1 butir saja ya pemirsa. Palanya 1 butir kita pecahkan. Oke, kita pecahkan. Ini kita belah 2 saja ya pemirsa. Oke, ini sudah kita belah ya. Palanya 1 butir kita masukkan ke dalam ini. Kemudian cengkeh. Ini cengkeh ya pemirsa. Cengkehnya juga tidak banyak, kira-kira 10 butir saja. 10 butir cengkeh. 2, 10. Oke ya pemirsa, 10 cukup. Kemudian mericanya saya tidak pakai merica bubuk, jadi mericanya bulat-bulat seperti ini juga pemirsa. Jadi ini kita hitung juga pemirsa, lebih kurang 12 ya ininya mericanya ya, biar bulat-bulat saja di situ karena kita menggunakan presto nanti empuk semua. Selanjutnya kayu manis pemirsa. Jadi ini makanan kita betul-betul sehat, rempah-rempahnya rempah-rempah yang menyehatkan semua. Kayu manis cukup 1 batang ya, 1 batang juga dibelah 2. Oke, kita masukkan. Selanjutnya pemirsa, ke dalam ini kita masukkan juga jahe. Saya karena suka dengan aroma jahe, jadi jahenya ini 3 buah seperti ini ya. Dan juga jahe ini kan menyehatkan ya pemirsa, menghangatkan tubuh kita. Jahenya 3, kemudian bawang putihnya juga 3. Ini ntar kita geprek bawang putihnya, terus kita rajang halus ya.
Baik pemirsa, ya sudah kita rajang-rajang jahenya. Kita rajang-rajang seperti ini ya, tipis-tipis begini. Kemudian kita masukkan ini bawang putihnya tadi, setelah kita geprek kita potong-potong ya, masukkan juga ke dalam sini. Kemudian garam ini lebih kurang 1 sendok makan. Nanti kalau kurang asinnya kita tambah, atau ya biasanya kurang ya kalau 1 sendok, tapi kita pakainya 1 sendok dulu ya, karena kita nanti akan masukkan wortel dan lain-lain, itu juga membutuhkan ini garam ya, membutuhkan garam yang lebih ya. Baik pemirsa, ini semua sudah masuk ke dalam, kita hidupkan apinya ya. Kita hidupkan apinya, kemudian kita tutup, prestonya kita tutup. Pastikan saat menutupnya dia betul-betul sudah terkunci sampai kedengaran suara klik ya. Nah, itu sudah terkunci. Nah, berapa lama kita menunggu dia mengempukkan daging ini? Nanti jika tekanan di dalam sini sudah tinggi pemirsa, prestonya akan berdesis. Jadi dari berdesis pertama itu kita tunggu sampai 20 menit, baru kemudian kita matikan api. Nah, pada saat membuka pemirsa, pastikan tekanan di dalamnya sudah betul-betul hilang atau tidak ada ya. Kapan kita tahu tekanannya tidak ada? Suara berdesisnya itu sudah hilang. Jangan coba-coba pemirsa buka saat tekanan di dalam tinggi. Kenapa? Akan terjadi luka bakar pada wajah pemirsa ya. Oke pemirsa, kita tunggu ini sampai berbunyi ya. Kemudian selain ini tadi, bahan-bahan apa lagi yang kita butuhkan? Wortel, sebetulnya dua wortel saja sudah cukup, tapi saya karena suka wortel ya, maka wortelnya saya banyain seperti ini. Kemudian tomat saya pakai 1,5 ya, 1 pun sebetulnya nggak apa-apa, 1,5. Kemudian bawang ini nanti kita rajang. Pada saat sudah masak semuanya, ini bawangnya kita goreng, kemudian kita masukkan ke dalam sopnya ini tadi ya. Kemudian ini ada cabai rawit. Cabai rawit ini untuk membuat sambal kecapnya. Jadi sambal kecap kita buat nanti pakai cabai rawit, kemudian pakai ini juga bawang putih, kita giling bersama-sama. Kemudian kita tambahkan kecap. Saya menggunakan kecap kental ini ya, kecap kental, sebetulnya ini manis sedang. Ini kecap produksi Kota Medan pemirsa, jadi produksi masyarakat kita ya. Saya menggunakan ini, cocok di lidah. Kemudian kita tambahkan gula nanti pada saat menggiling cabenya. Selain ini apalagi yang kita butuhkan? Tentu saja karena kita membuat sop, bawang pre dan daun sop. Ini akan kita rajang-rajang nanti ya pemirsa ya. Daun sop ini kita bawang pre ini kita masukkan pada saat nanti dia sudah berdesis dan sudah kita anggap empuk, kita buka baru kita masukkan ini ya. Oke pemirsa, kita tunggu empuk dagingnya ya. Jangan kemana-mana, tetap setia menunggu. Pemirsa, dengar ya, sudah mulai berdesis dia ya. Ini artinya tekanan di dalamnya sudah mulai meningkat, tekanan uap di dalam prestonya. Kita tunggu. Nah pemirsa, dia mulai mendesis ya. Kita mulai menghitung dari desisan ini 20 menit ke depan, kemudian kita matikan api ya. Oke pemirsa, kita sedang menunggu selama 20 menit dari mulai dia berdesis pertama ya.
Jadi ini sudah 20 menit. Kita matikan apinya ya pemirsa. Kita matikan apinya. Ini pergerakan putarannya sudah mulai berkurang. Jangan coba-coba dibuka tutupnya sampai atau sebelum uap ini habis keluar semuanya ya pemirsa. Kenapa? Kalau dalam keadaan seperti ini kita buka ini, maka uapnya akan menyebar begitu, akan mengenai muka kita dan akan terjadi luka bakar pada wajah kita ya, dan uap panasnya itu. Jadi kita menunggu, sabar menunggu pemirsa, seperti saya sabar menunggu kamu. Kita tunggu ya sampai habis ininya, sampai kita bisa membuka pancinya. Kalau ada trik sih, kalau mau lebih cepat, ini bisa kita tekan. Ini nggak mau respon ya. Ini bisa kita angkat secara pelan-pelan, tapi hati-hati juga karena uapnya bisa mengena ke badan kita. Jadi sebetulnya untuk amannya kita tunggu saja ya pemirsa ya. Oke, sabar ya. Oke pemirsa, ya sudah sabar menanti ya. Ini kita lihat ininya, supnya, udaranya sudah tidak ada lagi yang keluar ya, nampak ya pemirsa ya. Dan ininya saat kita geser, dia sudah lunak ya, tidak keras lagi seperti tadi. Kita buka. Oke, bunyi artinya sudah longgar dia ya. Pemirsa, ini sop kita seperti ini, tapi kelihatannya airnya berkurang ya. Nampak kan pemirsa ya? Saya kasih deket ya. Saya dekatkan, itu dia. Nah, airnya berkurang sedikit, kita tambah dikit lagi ya airnya ya. Kemudian itu terlihat dagingnya sudah mulai terlepas dari tulangnya ya, artinya sudah lunak di situ ya. Tapi kita masih masih memasaknya. Oke pemirsa, kita tambah dikit lagi airnya ya. Kita tambah dikit lagi. Kemudian apinya kita hidupkan kembali ya. Oke pemirsa, kita sudah menunggu lama. Supnya hampir masak ya. Ini saatnya kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Ini dulu deh. Wortelnya kita masukkan. Kemudian bawang prei yang sudah kita potong-potong ya, kita masukkan juga. Ini tomatnya sama daun sopnya ntar kita masukkan ya saat sudah betul-betul matang semuanya, baru kita masukkan supaya tidak terlalu hancur tomatnya ya. Ini kan sopnya kita tidak tutup rapat lagi ya pemirsa, hanya tutup begitu ya. Jadi kalau umpamanya mau ditambah air lagi boleh ya. Tadi kita udah tambah airnya sekali, tapi kelihatannya ini tulang-tulangnya masih belum tenggelam ya. Pemirsa, saatnya kita masukkan bawang gorengnya pemirsa ya. Bawang goreng, kemudian sup. Ini bawang gorengnya sudah matang ya, sudah bisa kita masukkan saja ya pemirsa ya. Kemudian kita masukkan tomat dan daun sopnya. Aromanya benar-benar bikin lapar. Jadi pemirsa, kalau di rumah anak-anak bunda itu males makan, asal makan selalu buat gerakan tutup mulut, boleh dicoba resep ini ya pemirsa ya. Saya yakin pasti anak bunda makannya tambah-tambah ya.
Oke pemirsa, kita cek ya supnya sudah bisa dimakan atau belum. Cek, sudah lunak sekali. Kemudian kita koreksi rasa, itu yang paling penting ya pemirsa, koreksi rasa. Garamnya kurang dikit lagi ya, kita tambahkan garamnya dikit lagi ya pemirsa. Oke, sopnya sudah masak, sudah mateng. Kita matikan api ya pemirsa. Baik, pemirsa mau lihat bagaimana penampakan sopnya itu ya. Cakep ya. Oke, baik pemirsa. Sekarang saatnya kita buat sambal ya. Sambalnya sambal kecap. Oke, sambal kecap pemirsa, ini bonusnya ya. Masukkan cabai yang udah kita siapkan tadi, kemudian bawang putih. Bawang putihnya boleh dipotong begini. Bawang putihnya cukup satu ya pemirsa ya. Kemudian kita masukkan gula pasir 1,5 sendok cukup ya, 1,5 sendok. Kemudian ini kita haluskan. Haluskan cabai rawitnya pemirsa, jangan sampai halus sekali ya. Jadi halusnya ya halus kasar lah. Nah pemirsa, seperti ini ya halusnya, nampak ya. Nah seperti ini ya pemirsa halusnya. Jadi masih ada komponen cabenya kalau kita lihat. Nah kemudian ini tadi bawang merah kan kita sudah rajang-rajang ya. Kita gabung satu, tapi bukan untuk digiling halus. Kita hanya geprek-geprek doang, ditekan-tekan doang supaya air bawangnya itu keluar ya. Hanya begini saja, cukup. Nah ini air bawang merahnya sudah keluar ya. Itu nanti yang membuat aroma sambal kecap kita itu harum dan enak. Oke, ini sudah. Begini ya pemirsa. Nah berikutnya kalau sudah begini, kita tinggal masukkan, ini boleh di atas sini ya, kita taruh pemirsa ya, biar kelihatan, maksudnya biar kelihatan bukan apa-apa. Nah ini kemudian kita tuang kecap. Ini sebetulnya kecapnya manisnya manis sedang ya, kecap asin juga tapi manis sedang. Kita tuang sampai tenggelam ininya, sampai tenggelam semua cabai-cabainya tadi ya. Oke ya, ini sudah begini ya pemirsa. Kita kacau-kacau sampai rata. Apa namanya, ini termasuk cukup kental juga ya ininya, kecapnya.
ada sebelum ini keluar kecap hati angsa juga, tapi dia ininya warna biru. Saya mencari itu tidak ketemu lagi, atau mungkin memang sudah berubah ini ya, berubah merek, nggak tahu juga saya. Bukan berubah merek, maksudnya berubah baju luarnya. Tapi yang jelas yang sebelum ini itu tidak sekental ininya kecapnya. Oke, ini sudah ya pemirsa, begini. Nah, kalau sudah begini, ini kita tambahkan sedikit dengan asam jeruk ya. Kita peras asam jeruknya nggak perlu banyak, cukup 1 asam jeruknya ya. Oke, kita aduk lagi. Oke, sudah siap, tinggal koreksi rasa. Hampir dijilat pemirsa, kebiasaan. Sudah oke. Oke pemirsa, saatnya kita makan. Sudah tidak sabar ingin mencicipi ya. Kita cari yang ada sum-sumnya ya. Wah, ini dia. Ini dia pemirsa. Nah, sedap sekali. Bagaimana pemirsa? Lunak sekali ya. Tuh, dipotong dengan sendok saja udah oke. Jadi dengan menggunakan presto ini kita tidak perlu berlama-lama dalam memasak untuk mengempukkan daging atau apapun itu, entah itu kacang hijau atau apa ya. Jadi bunda-bunda di rumah bisa coba dengan menggunakan presto ini untuk memasak apapun di rumah ya. Saya yakin ini balita bunda-bunda yang tidak mau makan di rumah, disajikan seperti ini pasti selera makannya meningkat ya. Kita tes pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sekali. Saya mencokkelnya cukup dengan sendok aja. Tuh. Rekam ya. Saya dekatkan ya, biar enak lihatnya. Nah pemirsa, ini dia sop sum-sum tulang kita. Oke pemirsa, kelihatan ya. Ini sudah didekatkan. Mantap sekali. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali pemirsa. Yakin saya, apabila balita atau anak-anak di rumah tidak ada nafsu makan, buatlah ini, pasti timbul selera makannya. Langsung letak dia. Hanya dengan sendok saja langsung makan. Nah, ini sum-sumnya pemirsa. Untuk sum-sumnya kita bisa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, lembut. Kita sedot pakai ini saja ya. Ini dia khasnya makan sum-sum. Enak sekali. Bisa, wajib dicoba.
Oke pemirsa, itu tadi masak-masak kita sop sum-sum tulang. Semoga ini menjadi inspirasi bunda-bunda di rumah untuk meningkatkan selera makan putra-putrinya yang tidak nafsu makan. Baik pemirsa, untuk tumbuh kembang itu diperlukan asupan gizi yang benar-benar baik ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi bunda-bunda di rumah yang ingin memberikan nilai gizi yang lebih pada putra-putrinya. Baik pemirsa, sampai di sini jumpa kita. Oh ya, jangan lupa subscribe ya bunda. Penonton, siapapun yang menonton channel ini, subscribe, kemudian like and share. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada masak-masak kita yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.